Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. How are you today? I hope that you are all fine. Still in chapter 1, this is our third meeting and we are going to focus about new material. The title is pronouns atau kata ganti, and we are going to focus to the subjective pronoun and objective pronoun. It is necessary for you to know the basic of English sentence. Jadi ketika kita mau menuliskan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, kalian harus mempunyai dua bagian penting, yaitu subject dan verb. Kalian bisa menambahkan objek, keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain di kalimatnya, tapi harus selalu ada subjek dan verb. Itu adalah basicnya. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku dalam sebuah kalimat atau orang yang melakukan kata kerja. Bisa orang atau bisa benda ya yang melakukan kata kerjanya. Kemudian ada verb. Verb di sini adalah kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata kerja itu artinya kata yang bisa menggambarkan sebuah pekerjaan atau kegiatan yang bisa kita bayangkan. Kemudian ada objek di sini. Objek di sini adalah pilihan. Ada beberapa kalimat yang memang perlu objek, ada juga yang tidak. Di sini Miss gambarkan objek sebagai korban atau yang dikenai kata kerja. Miss kasih contoh yaitu cat eats mouse. Kucing makan tikus. Kita bisa menganalisisnya, kucing itu adalah pelakunya. Berarti kucing di sini adalah sebagai subjeknya. Kemudian memakan. Memakan itu kita bisa membayangkan kegiatan memakan itu seperti apa. Membuka mulut, mengunyah, itu adalah verb atau kata kerja dalam kalimat ini. Kemudian yang terakhir, tikus. Tikus di sini adalah yang dikenai kata kerja yang dimakan oleh kucing. Jadi kita bisa mengetahui bahwa tikus di sini sebagai objek atau korbannya. Have you understood? Jadi kalau kalian sudah paham tentang basic kalimat bahasa Inggris, kita akan lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang pronouns. Apa sih pronouns itu? Jadi, pronoun itu digunakan sebagai kata ganti dalam sebuah kalimat. Perlu kalian ketahui, dalam bahasa Inggris itu kita tidak mengulang kata baik subjek maupun objek terus-menerus. Oleh karena itu, kita menggunakan kata ganti atau pronoun dalam sebuah kalimat. Oke, kita jelaskan sama-sama. Di sini Miss punya kalimat yang menjelaskan tentang Alia dan Hana. Kita baca sama-sama ya. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hana. Now Hana becomes Alia's pen pals. Hana likes Alia a lot. The word Alia is repeated too often and that makes the sentences not interesting. To make the sentences better, we can replace Alia with pronouns. Jadi kita bisa lihat di paragraf pertama itu Alia-nya banyak sekali. Alia, kemudian Alia lagi, Alia lagi, Alia lagi. Nah, untuk menggantikan kata Alia supaya lebih menarik paragrafnya, kita menggunakan kata ganti di sini. Coba kita lihat setelah diganti dengan pronouns-nya. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Anna likes her a lot. Nah, itu adalah paragraf setelah kata Alia yang tadi banyak itu kita ganti menggunakan pronouns-nya. Pronouns untuk Alia di sini adalah ada her, ada she. Kenapa beda-beda? Nah, mereka digantinya sesuai dengan fungsi dalam kalimatnya masing-masing. There are several types of pronouns: subjective, objective, possessive adjectives, and possessive pronouns. Read the following table and following explanation. Jadi, pronouns itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada subjective pronoun atau kata ganti subjek. Yang kedua objective pronoun atau kata ganti objek. Yang ketiga ada possessive adjective atau kata sifat kepemilikan.
Dan yang terakhir ada possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Nah, di pertemuan ini kita akan fokus membahas tentang dua kata ganti di awal, yaitu subjective pronouns and objective pronouns. The first is about subjective pronoun. Jadi, subjective pronoun itu adalah kata ganti untuk subjek kalimat. Berarti kita akan menggantikan pelaku dalam sebuah kalimat. Di sini ada 7 subjective pronoun yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada I atau saya, you, kamu atau kalian, we, kita atau kami, they, mereka, bisa orang, bisa benda jamak, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan terakhir it, untuk benda tunggal. Untuk kata ganti you itu bisa mempunyai dua makna, bisa kamu atau kalian. You itu digunakan untuk menggantikan orang yang kita ajak berbicara langsung. Untuk kata ganti we yang artinya kita atau kami, berarti ada dua orang yang di dalamnya ada kata saya dan si A, saya dan si B. Mau sebanyak apapun, jika ada saya di dalamnya itu artinya kita menggunakan we. Dan untuk kata they itu mereka bisa untuk menggantikan orang banyak, si A, si B, si C, atau benda banyak seperti benda yang pasangan, sepatu, kaos kaki, kacamata, atau benda-benda lainnya yang berjumlah lebih dari satu. Oke, kita langsung ke contohnya di sini. Yang pertama ada I have 3 dogs. Di sana kita bisa lihat I-nya itu sebagai subjek kalimat atau pelaku kalimat. Yang perlu kalian ingat, untuk subjek itu pasti selalu di depan kalimat atau awal kalimat dia tempatnya. Yang kedua ada you eat meatball. Kamu makan bakso, you-nya sebagai subjective pronoun. Yang ketiga ada Budi is my friend. Nah, he lives in Garut. He-nya itu adalah untuk menggantikan kata Budi. Yang keempat, Sinta is my eldest sister. Sinta adalah kakak perempuan saya yang paling tua. She is getting married. Nah, she di sini menggantikan kata Sinta. Yang kelima ada Doni and I love traveling. Doni and I, berarti ada saya di dalamnya dan satu orang lain. Berarti kita ganti menjadi we. We want to go to Jogja. Doni dan saya menyukai traveling, katanya. We want to go to Jogja. Kami ingin pergi ke Jogja. Yang keenam ada George and John. Berarti ada si A dan si B are athletes. Berarti diganti George dan John-nya kita ganti dengan they. They play football. Mereka bermain sepak bola. Yang terakhir ada I have a new pet. Saya mempunyai seekor peliharaan baru. It is a kitten, a new pet. Jadi seekor peliharaan itu berarti satu tunggal. Kita ganti dengan it. It is a kitten. Dia adalah seekor anak kucing. Nah, itu adalah subjective pronoun. Sekarang kita ke objective pronoun. Objective pronouns adalah kata ganti untuk objek kalimat. Berarti kita akan menggantikan korban yang dikenai kata kerja dalam sebuah kalimat. Nah, kalau tadi ada I, you, we, they, she, it, untuk objective pronoun kita punya me, you, us, them, her, him, it. Artinya sama dengan yang subjective pronoun. Kita langsung ke contoh. Number 1. My mother loves me. Ibu saya menyayangi saya. Nah, saya di sini tidak pakai I lagi, tetapi karena fungsinya adalah sebagai objek, kita ganti dengan me. Yang kedua, I see you at the market. Saya melihatmu di pasar. Nah, kamu di sini adalah sebagai objek, jadi menggunakan kata you. Yang ketiga, Budi is my friend. Budi adalah teman saya. I know him so well. Saya mengenalnya dengan baik. Saya mengenal dia dengan baik. Nah, dia di sini adalah untuk menggantikan Budi, tetapi fungsinya sebagai objek. Jadi kita menggunakannya him bukan he. Lalu yang keempat ada my grandma lives in Bandung. Nenek saya tinggal di Bandung.
I visit her often. Saya sering mengunjunginya. Di sini nyahnya itu adalah my grandma. Karena my grandma adalah dia perempuan tunggal, kita ganti menggunakan her bukan she. Karena fungsinya adalah sebagai objek. Lalu yang kelima, Mr. John is our teacher. Pak John adalah guru kita. He teach us math. Dia mengajari kita matematika. Kitanya di sini sebagai objek, berarti diganti dengan us. 6. George and John are football player. George dan John adalah pemain sepak bola. I like to see them play. Saya menyukai melihat mereka bermain. And the last, I have a new kitten. Saya mempunyai seekor anak kucing baru. I name it Pussy. Saya menamainya Pussy. Nya di sini adalah menggantikan kucing karena tunggal, jadi kita ganti dengan it. Nah, itu adalah contoh kalimat yang menggunakan subjective pronoun dan objective pronoun. Sekarang adalah tugas kalian. Kita lihat di sini subjective pronoun. Analyze the pronoun below, rewrite the sentence, then change and underline the subject with correct subjective pronoun. Kalian coba untuk analisis kalimat-kalimat di bawah ini, kemudian kalian tulis ulang kalimatnya dan kalian gantikan. Fungsi dari subjek ini menggunakan kata ganti subjek yang sesuai. Lalu kalian garis bawahi. Contohnya di sini Miss punya kalimat Dinda is a new student. Dinda adalah seorang murid baru. Nah, Dinda di sini adalah sebagai subjek dalam kalimatnya. Jadi kita gantikan Dinda dengan kata she. Jadi she is a new student. Jadi sebelum kalian kerjakan, kalian coba analisis dulu dari 7 kalimat ini yang mana sih subjeknya. Yang pertama ada I love watching movies. Yang kedua, you like traveling. Number 3, Jane is very tall. Number 4, Mary, John, George, and I go to school together. Number 5, Mr. Bobby is our English teacher. Number 6, the weather is very nice. Number 7, Danny and Meta like playing tennis. Setelah kalian tahu subjeknya apa, kalian tinggal tulis ulang semua kalimatnya, kalian garis bawahi, lalu kalian ganti subjeknya dengan subjective pronoun yang sesuai. Begitupun dengan tugas objective pronoun ini. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian analisis dulu kalimatnya, yang mana objek dalam kalimat tersebut. Lalu kalian tinggal tulis ulang, kalian tandai objeknya, garis bawahi, lalu kalian ganti objeknya dengan objective pronoun yang sesuai. Miss punya contoh di sini. Jane buys a new hat at the store. Jane membeli sebuah topi baru di toko. Nah, sebuah topi baru itu adalah benda tunggal. Jadi kita ganti a new hat-nya dengan it. Jane buys it at the store. Dari objek menjadi objek pronoun. Kita lihat soalnya. Number 1. Angga calls me often. Kalian tandai objeknya mana sih? Yang kedua, I will write you a letter. Number 3. You want to meet Jane at school tomorrow. Number 4. My sister buys the shoes in Bandung. Number 5. You invite Mary, John, George, and me to your party. Number 6. I call my grandpa once a week. Number 7. Bobby likes his new bag very much. Jadi itu adalah tugas kalian di minggu ini. Ada 14 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian hanya perlu menganalisisnya, menulis ulang, lalu menggantikan subjektif dan objektif pronounnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ingat, harus digarisbawahi. Kalian punya waktu 1 minggu untuk mengumpulkan tugasnya. Jika ada yang tidak mengerti, kalian bisa langsung WhatsApp Miss untuk menanyakannya. So, I think it's enough from me. Thank you very much for watching. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.